بسم الله الرحمن الرحيم. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang keberkahan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan cukup penting agar kita tidak salah paham. Keberkahan zat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya banyak. Di antaranya para sahabat, ya. Misalnya keringat Nabi harum. Ya, misalnya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja membagi-bagikan rambutnya. Ya. Kemudian sebagian sahabat sengaja, ya, menyimpan keringat Nabi atau mengumpulkan keringat Nabi. Sallam. Kemudian para sahabat sengaja mengambil ludah, ya, bahkan mungkin dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah bikin menjadi harum, ya, keringat yang harusnya bau menjadi harum, ludah atau dahak menjadi harum. Ya, ini menunjukkan Allah menjadikan Nabi tubuhnya spesial, berkah. Ya, dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, para sahabat hanya melakukan demikian pada Nabi saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Perhatikan, para sahabat hanya melakukan demikian pada Nabi. Mengambil rambut Nabi, keringat Nabi, ludah Nabi, dahak Nabi. Sampai kalau Nabi buang ludah, orang pada berebutan. Kalau Nabi berwudu, ya, tadi para sahabat juga, para sahabat rebutan bekas wudu Nabi. Para sahabat, ya, sebagian sahabat sengaja meminta baju bekas Nabi. Ya. Seperti sahabat dalam hadis, ketika sahabat Nabi pakai baju baru dikasih hadiah, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, uksuniha, ya Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku." Maka Rasulullah sudah pakai, sudah kena keringat Nabi, Rasulullah kasih dia. Ya, karena sahabat tahu kalau sudah disentuh Nabi berkah. Nah, karena mereka meyakini bahwasanya tubuh Nabi berkah. Oleh karenanya saya ingin sampaikan, sahabat hanya melakukan demikian kepada Nabi. Ya. Tidak ada yang melakukan hal demikian pada Umar, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Enggak ada. Enggak ada kita riwayat para sahabat rebut-rebutan keringatnya Abu Bakar, keringatnya Umar, rebut-rebutan ngambil rambutnya Utsman, rambutnya Ali. Enggak ada sahabat yang lain melakukan. Ya. Demikian juga tidak ada sahabat junior melakukan hal tersebut kepada sahabat senior. Tidak ada. Demikian juga tidak ada tabi'in
yang melakukan demikian kepada sahabat junior, pada para sahabat. Enggak ada. Sehingga dari sini kita tahu kesimpulannya para sahabat memahami kesimpulan para sahabat memahami bahwa yang dicari keberkahan zat seseorang hanyalah Nabi. Hanyalah kekhususan. Ini kekhususan Nabi SAW. Kekhususan Nabi SAW. Taib. Ini saya ingin sampaikan hal ini agar kita tahu bahwasanya khususan zat Nabi hanya keberkahan zat, hanya khusus buat keberkahan zat hanya khusus Nabi SAW. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meruqyah Nabi, dia mengusapkan dengan tangan Nabi karena mengharapkan keberkahan tangan Nabi ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika meruqyah Nabi, Aisyah yang baca radhiyallahu anha, tapi diusap dengan tangan Nabi. Kenapa? Karena tangan Nabi berkah, mengharapkan keberkahan tangan Nabi. Air liur Nabi berkah. Air liur Nabi kalau diludahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit ya, dengan doa Nabi ya, serta dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak pas ya. Tidak pas jika para ulama atau orang soleh dianalogikan atau dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi keberkahan zat. Benar sebagian ulama berpendapat demikian. Contohnya Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tidak salah Ibnu Hajar al-Tapi kalau Nawawi berkata, kalau begitu sebagaimana Nabi boleh dicari keberkahan air liurnya, para ulama juga. Karena para ulama adalah pewaris para nabi misalnya. Mereka berdalil dengan kias. Maka kita coba kritik masalah ini. Kritikan terhadap dalilan kias. Rukun kias ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah al-maqis, kemudian al-maqis alaihi, kemudian al-illah al-jami'ah, kemudian al-hukmu. Taib. Al-maqis dalam ini yang dikiaskan adalah ulama misalnya, atau orang soleh, dikiaskan kepada Nabi, dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-illah jami'ah apa? Sisi kesamaan sehingga dikiaskan sama-sama soleh. Kalau gitu hukumnya apa? Hukumnya sama-sama boleh diambil keberkahan liurnya, air liurnya. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya para sahabat memahami adalah suatu spesial bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa dikiaskan. Karena para sahabat tidak bisa dikiaskan kepada Nabi dalam hal ini. Lihatlah Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali sudah dijamin masuk surga.
Namun tidak ada seorang pun yang minta rambut Abu Bakar, minta rambut Umar, mengambil air liur Abu Bakar, air liur Umar. Tidak ada. Sehingga mereka tidak mengkiaskan para sahabat yang dijamin masuk surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita bicara ulama dikiaskan dengan Nabi, kita tanya sekarang masalahnya. Ini masalah di sini, al-ilah jami'. Apa sisi kesamaan? Ya, sisi kesamaan. Ada dua kemungkinan sisi kesamaan. Ya. Bisa jadi adalah tingkat kesolehan atau akar kesolehan. Apa maksudnya Anda sama-sama soleh? Kalau kita bilang tingkat kesolehan, maka tentu ini tidak benar. Kalau dibilang tingkat kesolehan, maka ini tentu tidak benar. Karena tidak ada yang solehnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar aja hanyalah satu butir dari lautan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Nabi. Anda mau mengkiaskan ulama dengan Nabi atas dasar kesamaan apa? Bilang sama-sama soleh. Taib. Sama-sama soleh, soleh yang mananya? Apakah tingkat kesolehannya? Tentu jauh berbeda. Ataukah akar kesolehan? Kalau akar kesolehan, perhatikan, maka setiap muslim punya akar kesolehan. Maka setiap muslim punya akar kesolehan. Kita semua punya akar kesolehan. Punya akar kesolehan. Jika setiap kita punya akar kesolehan dan bisa dikiaskan kepada Nabi, berarti setiap kita air liur kita berarti berkah dong. Berarti murid-murid saya boleh ambil air liur saya boleh ludahi mereka. Kalau saya potong rambut suruh ambil. Seperti rambut Nabi bisa dijadikan obat kalau ditaruh air diminum. Ya. Keringat saya boleh diperas oleh mereka. Ya. Sekarang mau kiaskan dengan Nabi masalahnya. Hal-hal apa yang menjadi Nabi berkah? Ya. Keringatnya berkah, liurnya berkah, sisa wudunya berkah. Ya. Berkaitan dengan zat nih. Baju bekasnya berkah. Nah kalau begitu, kita semua punya akar kesolehan. Antum lah, antum. Mungkin ustadz atau guru di TK atau SD, guru TPA. Kan orang soleh guru TPA. Ngajar anak-anak baca Quran. Ya sudah kalau gitu bekas bajunya diambil jadi keberkahan. Air liurnya diambil ya. Apakah ada yang berpendapat demikian? Tentunya tidak ada. Makanya kalau kita bilang, apa yang mau disamakan soleh? Soleh yang bagaimana maksudnya? Soleh tengah-tengah? Apa barometernya soleh bagaimana yang bisa untuk dikiaskan kepada Nabi? Apakah tingkat kesolehan itu tidak mustahil? Atau ke akar kesolehan? Kalau akar kesolehan semua orang punya soleh. Dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat, ya, bahwasanya tidak boleh mengkiaskan seorang pun kepada Nabi dalam hal masalah keberkahan zat. Karena para sahabat tidak ada yang mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat yang lain, enggak ada. Tabi'in tidak ada yang mengambil keberkahan dari zat-zat para sahabat, enggak ada. Enggak ada. Kalau boleh dikiaskan kepada Nabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama dikiaskan kepada Nabi dan mereka sudah dijamin masuk surga. Sementara orang-orang ulama sekarang enggak tahu nasib mereka bagaimana, kita enggak tahu nasib kita bagaimana. Apalagi sebagian ulama misalnya ngawur, sebagian ulama ternyata kacau, misalnya ngaco. Ya, kita enggak tahu meninggalnya bagaimana. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat untuk masalah keberkahan zat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.